Matematika Fisika. Hari ini kita akan ngomongin tentang persamaan kuadrat. Tapi kita akan ngomongin tentang, lebih spesifiknya, menyusun persamaan kuadrat. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang nyari akar-akar persamaannya, nyari nilai X yang sesuai untuk persamaan kuadrat itu, maka di sini kita akan belajar untuk menyusun persamaan kuadratnya. Oke ya. Maka ada dua rumus yang kita gunakan di bagian ini. Ya, sekali lagi ada dua rumus. Rumus pertama itu adalah bentuk ini. X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Rumus kedua itu adalah X kuadrat kurang, nah ini saya kasih warna yang berbeda. X1 tambah X2. Oke ya. Nanti kita tambahkan dengan, ya ini tolong perhatikan juga nih. X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, dua rumus ini kita gunakan untuk menyusun persamaan kuadrat. Nanti soalnya akan seperti apa sih dan bagaimana saya tahu saya akan menggunakan rumus 1 atau rumus 2. Oke ya. Nah, kita kasih contoh. Misalnya ada contoh ya. 1. Misalnya dikatakan ada persamaan kuadrat yang akarnya adalah misalnya minus 2 dan 3 adalah, maka kalau contohnya seperti contoh 1 ini, rumus yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Karena udah dikasih tahu akar yang pertama ini, akar yang kedua adalah ini, atau dua akarnya minus 2 dan 3. Nah, kita akan gunakan, tinggal masukkan ke dalam rumus, yaitu X-nya akan tetap X aja. X kurang X1-nya di situ, let's say negatif 2. Oke. Dikali dengan X-nya yang satu tetap tidak berubah. Kurang X yang kedua. Oh, di situ adalah 3. Sama dengan 0. Tinggal masukin, lanjutin aja. Berarti ini sebenarnya X tambah 2 dikali X kurang 3 sama dengan 0. Kadang-kadang optionnya bisa sampai di sini aja, ini boleh. Tapi kadang juga ini artinya perlu dilanjutkan. Lanjutkan distributif. Biasa ya, distributif perkalian. Maka nanti kita akan dapat hasilnya adalah X kuadrat minus 3X tambah 2X minus 6 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan X kuadrat minus X minus 6 sama dengan 0. Jadi bentuknya akan ada dua. Boleh seperti ini, boleh juga seperti ini. Jadi ada dua option ya. Nah, inilah kalau kita punya contoh soal seperti nomor 1. Tapi kalau kemudian kita punya soal seperti yang contoh yang nomor 2 ini. Oke, kalau soalnya yang seperti nomor 2, misalnya persamaan, diketahui, misalnya dikatakan nih, diketahui X1, langsung X1 aja ya, dan X2 adalah akar persamaan dari biasa ya, AX, ini biasa AX kuadrat bentuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke. Dengan, nah, dia bilang kayak gini, X1 tambah X2 sama dengan 7. Oke. Dan misalnya X1 kali X2 sama dengan negatif 4. Misal seperti ini. Maka yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Kenapa? Karena dia dikasih tahu di sini. Jumlah akar-akarnya adalah ini. Dan hasil kali akar-akarnya adalah ini. X1 kali X2. Maka seperti dalam rumusnya, kita akan gunakan gini. X kuadrat sama dengan, X kuadrat kurang jumlah akar-akarnya. Ya, X1 tambah X2. Nah, X1 tambah X2. Oh ya, di sini ada kurang nih. Harus tambahkan ada X-nya di sini ya. X1 ke X2, X
Oke. Lalu tambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, perhatikan hasil jumlah dan hasil kalinya. Maka, kita tinggal ikutin saja. Ini, lihat ya, rumus yang kedua. Tadi tolong perhatikan ini ada tambah X-nya. Tadi kurang X-nya. Nah, maka kita akan tinggal susun X kuadrat kurang hasil jumlahnya berapa? 7. Ya sudah, kita masukin 7, ada X-nya. Tambah, berapa hasil kalinya? Hasil kalinya adalah, X1 kali X2 adalah minus 4. Hasil kali akar-akarnya adalah minus 4. Sama dengan 0. Ya sudah, tinggal kita keluarin saja. Tinggal X kuadrat minus 7X kurang 4 sama dengan 0. Oke, jadi perhatikan di sini adalah kalau X1 titik X2 itu artinya hasil kali. Hasil kali akar-akarnya minus 4. Berarti masukin ke bagian ini. Kalau yang di sini hasil jumlah akar-akarnya X1 tambah X2 sama dengan 7. Berarti masukin ke bagian B-nya sini. Sebenarnya jumlahnya adalah sama dengan B-nya, hasil kalinya adalah C-nya. A-nya tidak ngaruh ya. Beginilah cara kita menggunakan atau menyusun persamaan kuadrat kalau akar-akar diketahui atau hasil jumlah dan hasil kali akarnya diketahui. Demikian, nah sampai jumpa di video selanjutnya.